Selamat malam semuanya, ya ini untuk edisi 15 Februari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Yeftok edisi terakhir, edisi 14 Februari 2024. Baik, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, hari ini masih ada promo untuk bundling peer dan peers dengan private trading room ya. Jadi silahkan apabila Anda ingin join kedua layanan kami, baik itu peers ataupun peer bundling dengan private trading room, trading sekaligus investing bersama YEF, silahkan manfaatkan promo ini sampai dengan tanggal 18 Februari. Baik, kita langsung mulai dari IHSG. Hari ini IHSG luar biasa mengalami kenaikan 1,3%. Ya, 1% lebih kenaikan hari ini mengcounter penurunan di perdagangan sebelumnya tanggal 13 Februari sebelum pemilu ya. Di luar prediksi kami ya, pemilu 2024 hanya satu putaran ya, menurut data terakhir yang kami terima ya, dimenangkan oleh nomor 2. Dan itulah yang membuat hari ini tiba-tiba IHSG lompat di sesi pagi ya. Dan saya rasa market juga terkaget-kaget, terkejut dengan kemenangan satu putaran. Kenapa begitu? Karena di perdagangan sebelum pemilu atau tanggal 13 market sudah mengkondisikan sell. Dan saya rasa beberapa rekan, beberapa kolega yang juga menghandle dana-dana besar juga memiliki pandangan yang sama. Ya, seperti itulah market. Kadang kita benar, kadang kita salah. Tetapi kami juga sangat bersyukur dengan kenaikan IHSG hari ini, saham-saham yang diakumulasi oleh peer dan peers beberapa minggu terakhir ini, hari ini melesat naik juga. Jadi ya, kita tetap diuntungkan dengan kenaikan hari ini ya. Seperti itu. Oke, jadi bagaimana nih setelah prediksi YEF meleset ya. Kita prediksi 2 putaran cuma 1 putaran ya kan. Nah, kami masih melihat apakah wave C turun yang mana harusnya apabila 2 putaran terjadi itu akan terlaksana dan sesuai dengan perkiraan estimasi kami sejak akhir tahun kemarin ya, atau dengan 1 putaran ini ya wave C-nya tidak jadi. Nah, kita akan melihat secara teknikal apakah kemungkinan wave C ini gagal terjadi. Pada Stoko edisi 2 edisi terakhir, edisi 4 Februari dan edisi terakhir 11 Februari gitu ya, kami memperkirakan B atau wave naiknya maksimum adalah di 7350 ya, ini ya 7350. Oke. Ini tanggal 4 Februari kami sampaikan. Kemudian IHSG naik ya. Perlahan naik dan sempat naik di 7280-an, kemudian hari ini dia naik ke 7300, tidak lebih tinggi dari 7000, penutupannya tidak lebih tinggi dari 7350. Apa artinya? Ya, apa artinya? Artinya peluang untuk wave C ya bisa tetap terjadi. 1 putaran mau 2 putaran ya bisa tetap terjadi. Nah, bagaimana dengan kenaikan hari ini? Kenaikan hari ini menurut kami hanyalah bentuk dari kepanikan ya. Pasar merespon, wah ya, setelah sepakat 2 putaran ya, ditandai dengan penurunan di perdagangan terakhir, tiba-tiba meleset seperti yang juga kami alami. Ya, terjadilah panic selling ya. Lompatan naik itu ya tentu saja disebabkan oleh panic buyingnya fund-fund besar tentunya ya, bukan kecil-kecil seperti kita, seperti saya ya.
Saya ini kan duitnya kecil, nggak mungkin bisa membuat lompatan IHSG bisa lompat segitu besarnya gitu ya. Ya ini saya rasa ini adalah sebuah kesepakatan panic buying di sesi pagi tadi, dan di sesi siang mulai melemah ya, mulai menyadari sebuah kepanikan. Ya inilah market ya, market itu jangka pendek itu akan seperti itu. Maka dari itu ya, kalau kita trading ya itu bisa dimanfaatkan, tetapi kalau untuk investing harusnya terhindar di bias-bias seperti itu. Tetap fokus di saham-saham yang kita ingin diakumulasi. Kemarin ketika kita memprediksi IHSG kan C, membentuk C, kita tetap mengakumulasi saham-saham, dan ya kenaikan hari ini kita bersyukur sahamnya naik gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi masih terbuka peluang untuk terjadinya wave C, dan wave C ini bisa terjadi oleh beberapa hal ke depan. Ya, artinya apa? C masih terbuka beberapa hal ke depan yang mungkin saja yang nanti akan dipublikasi oleh admin di Telegram atau di website. Apakah sentimen-sentimen negatif yang mendukung wave C akan terjadi dalam kuartal 1 dan kuartal 2? Pertama, secara teknikal tentu saja didukung oleh penurunan saham Barito Group. Kemudian mendekati bulan puasa biasanya market melesu, menjelang lebaran juga melesu ya. Nantinya sampai dengan bulan Mei biasanya sell in Mei. Nah, ini nanti yang akan kita lihat ya. Semoga tentu saja harapan kita tidak turun, tetapi itu adalah sebuah prediksi teknikal yang memungkinkan dan didukung oleh beberapa faktor ke depan ya. Maka dari itu kita ya di peer dan peers tetap mengakumulasi saham-saham yang tetap diuntungkan, karena ketika market turun tetap ada saham yang naik, ketika IHSG naik tetap ada saham yang turun. Jadi ya itulah, kita tetap fokus ke portofolio kita, strateginya seperti apa, merotasi, strukturisasi dan sebagainya. Itu adalah hal yang terus menerus terjadi, menyesuaikan dinamika market. Market terus berubah ya, prediksi kita bisa benar dan juga bisa salah. Ya itulah, harus terus dievaluasi dan terus diperbaiki, dioptimalisasi dan sebagainya ya. Intinya wave C tetap memungkinkan, dan kenaikan hari ini sifatnya adalah panik saja ya, atau ya short term. Seperti itu. Kita langsung masuk ke pembahasan saham. Yang pertama, Pak, tadi saya jual BNGA sesuai target 2 di stock call, kalau mau buyback di berapa? Oke, BNGA hari ini naik lagi. Jadi walaupun kita memprediksi IHSG akan turun karena putaran 2 putaran, tetap ada saham yang naik, dan terbukti prediksi kami benar. Rekomendasi kita mencapai target 2000 hari ini ya, BNGA. Oke, kita lihat BNGA. Ini stock call 11 Februari ya. Dimana ya saham ini memang wajar dia mengalami kenaikan seperti yang Anda lihat polanya ya. Jadi kalau kita memberikan rekomendasi itu seperti ini ya, contohnya selalu ada trading plan, dan trading plan ini wajib dijalankan dengan baik dan benar ya. Itu berapa TP-nya, berapa stop loss. Stop loss ini sifatnya dinamis ya, kalau sahamnya naik stop loss-nya dinaikkan menjadi cut profit. Nah, itu perlu dikonsultasikan ya. Nah, kalau kita mau buyback, karena hari ini saya yakin sangat banyak orang jualan di 2000 karena itu adalah TP kita ya. Nah, sekarang ini berapakah target buybacknya kalau mau buyback gitu ya? Kita akan melihat posisi support terdekat itu berada di 1910, 1900, tapi base price-nya berada di 1800-an. Jadi kalau dia turun di bawah minimal ya, buyback minimal itu di 1910 sampai dengan 1815, itu kira-kira di situ. Nanti bisa dikonsultasikan lagi. Saham Blue untuk invest layak enggak, Pak? Kita lihat. Secara teknikal ya, ini baru IPO di 2019. Seperti ini, belum di monthly belum muncul moving average. Kemudian di weekly sudah ada gitu ya. Kemarin setelah IPO dia cukup bagus ya, bergerak naik pelan, kemudian tiba-tiba seperti ini ya. Ini cukup berbahaya juga ya pergerakannya gitu. Tenang tiba-tiba jebol gitu ya. Nah, ini ya. Saya belum lihat fundamentalnya ya, mungkin saja fundamentalnya ini juga sevolatilitas harga sahamnya, meskipun harga sahamnya itu sebenarnya cenderung stabil, tetapi ketika dia bereaksi itu sangat agresif.
ya gitu. Yang kita lihat fundamentalnya bagus apa enggak, layak atau tidak gitu ya. Oke, kita lihat dari IPO 2019, kemudian setelah IPO seperti apa. Di 2020 dia turun, tapi di 2021 dan 2022 bagus. Ya, artinya setelah IPO dia confirm bagus. Artinya ini ya pertumbuhannya ada. Kemudian secara pertumbuhan oke, saya nilai oke. Kemudian kita lihat dari profitnya, secara margin relatif juga cukup bagus, meskipun Anda perlu mengcompare dengan saham lain yang satu sektor dan satu industri, apakah dia unggul atau tidak, ya seperti itu. Jadi secara pertumbuhan bagus, secara profit bagus juga, jadi layak ya. Nah, bagaimana secara teknikal? Secara teknikal sepertinya saham ini mulai uptrend lagi dan memungkinkan ini membentuk rounding bisa kembali ke 700-an sampai dengan upper shadow di 765 ini dalam jangka panjang. Jadi ya silahkan ya, sebenarnya ini layak secara fundamental. Sementara ini seperti itu. Kita lanjut ya. Pak, tolong bahas DILD, apakah untuk invest bisa masuk di harga sekarang? Berarti Anda bertanya teknikal ya, atau teknikal jangka panjang, karena nggak bertanya ini layak atau tidak ya. Nah, secara teknikal saya rasa saham ini belum reversal ya, jadi perlu menunggu momentum breakout di atas 242 dulu untuk masuk di saham ini ya. Jadi kalau dia sebelum uptrend sepertinya cocoknya lebih ke trading ya, lihat dari pola jangka pendeknya seperti ini, seperti itu. Tetapi kalau Anda mau invest, saya sarankan tunggu reversal terlebih dahulu. Kalau Anda mau trading mungkin di harga saat ini cukup oke, dengan risk di 187 ke bawah Anda bisa cut dengan target di resist konsolidasi di 260 atau 250 itu udah sangat besar ya, karena nominal kecil. Oke, kita lanjut. Pak F, tolong view-nya untuk TPIA jangka pendek, apakah akan turun terus? Tidak ada saham turun terus ataupun naik terus ya. Di dalam sebuah tren ada koreksi yang namanya, kalau dia trennya naik atau uptrend, koreksinya turun, throwback. Kalau dia trennya turun, dia ada koreksi naik, namanya pullback. Cuma edukasi sedikit ya untuk yang mungkin baru dan belum memahami itu ya. Ada lihat ya, apakah naik terus? Tidak, ada turunnya juga. Apakah ini naik terus? Ada koreksinya. Apakah ini turun terus? Tidak juga, ada naiknya juga. Tidak ada turun terus, naik terus, ini nggak ada bahasa dalam market, nggak ada ya gitu. Nah, ini apakah akan melanjutkan penurunan, keberapakah? Nah, itu yang kita bisa lihat di sini. Secara teknikal TPIA ini seperti ini ya. Jadi kemungkinan dia akan berhenti atau mulai rebound di 0,78 kira-kira ya. Itu di 3.700. Dan kalau ini tembus ya, kalau ini tembus TPIA dalam jangka panjang ya sepertinya mengarah ke bawah 3.000 ya. Yaitu di 2.600 sampai dengan 2000 itu ya. Tetapi terdekat jangka pendek ya, kan pertanyaan jangka pendek, kemungkinan ini masih akan lanjut turun ke 3.700 terlebih dahulu dalam jangka pendek ya. Nanti dari prosesnya ada naik sedikit, kemudian turun lagi, naik sedikit, turun lagi, seperti itu. Tidak ada turun terus, nggak ada ya. Oke. Malam Pak, mohon bahas fundamental SWID untuk invest, apakah layak dibeli di harga sekarang? Kita cek dulu karena ada pertanyaan layak invest enggak gitu ya. Ini tidak terlalu liquid sepertinya gitu ya, tidak terlalu ramai transaksinya. Kita lihat fundamentalnya terlebih dahulu. Ini baru IPO juga, IPO di tahun berapa saya juga nggak hafal semua ya. Ini IPO-nya di 2022, berarti harusnya ada kinerja 2023 sebagai patokan apakah ini lebih baik dibandingkan sebelum IPO atau memburuk ya itu. Jadi kita lihat kinerja 2023 kuartal 1, kuartal 3 sampai dengan kuartal 3. Saya lihat pertumbuhannya ini relatif cukup bagus meskipun terjadi penurunan di kuartal 2.
Kalau kita lihat-lihat ini masih akan tumbuh ya kalau kita lihat dari tahunan nantinya gitu ya. Secara fundamental dia tumbuh meskipun memang masih sifatnya masih lemah karena masih 1 tahun untuk patokan ini layak atau tidak, itu masih cukup lemah. Nah secara margin seperti apa kita hanya akan lihat kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 2023. Di sini marginnya berkisar di antara bottom line-nya 15 sampai dengan 20%, jadi cukup tebal. Ya kalau kita lihat dari properti developer ya di sini angka yang cukup kita bisa lihat bagus atau tidaknya adalah bottom line harus lebih rendah dari operasionalnya. Kenapa begitu? Berarti dia masih organik. Kenapa? Kalau tidak organik berpotensi tidak berlanjut di waktu mendatang, atau ketika kita beli sekarang di waktu selanjutnya, atau kita saat kita hold belum tentu dia organik atau dia akan mengulang pertumbuhan yang sama atau dengan margin yang sama. Sehingga kalau kita lihat dari sini, saya rasa ini cukup oke karena bottom line-nya sendiri lebih rendah. Yang bagus adalah lebih rendah dari operasionalnya. Itu kalau kita ya. Jadi misalkan dia punya operasional di atas 20, kemudian bottom line-nya di bawah 20, itu sangat wajar. Ya, justru yang kita harus curiga apabila bottom line-nya itu jauh lebih besar dibandingkan operasional marginnya. Nah, kita harus cek apakah dia hasil dari pendapatan yang sifatnya non operasional seperti ya divestasi yang kemungkinan tidak terjadi lagi ke depan, atau penjualan aset-aset yang juga tidak memungkinkan untuk berulang-ulang ya, sehingga nantinya bottom line-nya ini akan berbeda jauh dibandingkan ketika ada yang tahun-tahun tertentu dia melakukan atau divestasi menjual aset yang akan membuat bottom line-nya itu sangat tebal dan bagi awam itu akan terlihat sangat bagus, padahal tidak. Kita ambil contoh seperti Mitra Pinastika 2019, kita exit di 1.300 karena waktu itu dia melakukan divestasi, sahamnya habis dividen hancur ke bawah lagi, ya turun lagi, untung kita keluar karena itu. Karena kita melihat, ini bottom line-nya sangat tebal sekali, padahal operasional segini gitu. Nah ini cukup bagus saya nilai untuk sementara ini, meskipun ini sangat baru untuk dilihat. Namun yang menjadi PR dari saham ini adalah memang ini sepertinya kecil sekali transaksinya. Ya buat kami tentu saja ini sangat penting. Kalau kita merekomendasikan terus nggak terlalu liquid begini, kasihan nanti nggak bisa keluar ya takutnya. Ya ini transaksinya mungkin masih di bawah, ya katakanlah di bawah 1M mungkin ya. Silahkan dicek ya, mungkin masih ratusan juta, dan kalau kita invest misalkan katakanlah kecil-kecil 1M, 2M gitu ya, ya akan sulit nantinya untuk keluar karena transaksi totalnya cuma ratusan juta gitu ya. Oke, seperti itu. Untuk fundamental saya rasa oke-oke aja ya. Sementara ini seperti itu. Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide yang bisa kita bahas di F-Talk malam ini. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Dan jangan lupa apabila Anda ingin join PTR Peer dan Peers, manfaatkan promo bundling Election Day ya yang akan berakhir tanggal 18 Februari besok. Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini atau F-Talk sebelumnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.